Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 31. Rachel tidak sabar bercinta. Setelah melakukan hal ehem-ehem itu, tidak jarang Rihanna meminta ia menemani malamnya. Namun sekuat tenaga dan batin warasnya Randy berusaha menolak, hingga Rihanna lelah sendiri atau mungkin karena sudah tinggal serumah dengan Fendi, ia bisa lepas dari jerat Rihanna. Kenapa tidak ada kesempatan kedua untuknya? Ia berjanji dengan seluruh hidupnya, ia tidak akan mengulangi, sungguh. Rizka. Mas Rindu. Rachel Pov. Namanya Rehan Aslan Adrian. Nama itu kutemukan setelah aku berpikir sangat lama. Nama itu muncul, aku teringat sebuah nama tokoh di salah satu film. Dan aku juga berharap ia bisa melindungi ibu dan kakaknya. Jika suatu saat terjadi sesuatu padaku, aku ini adalah manusia yang kejam, begitu banyak musuh, dan begitu banyak dendam bahkan sumpah yang tercurah padaku. Aku menyadari itu, dan saat aku tidak lagi sekuat sekarang, kuharap masalah yang aku bawa saat ini tidak berimbas padanya nanti. Aku tahu, sebelum ia lahir, dia telah mengisi hatiku, sekarang ia telah mengukir namanya untuk aku kasihi, kuharap aku tidak akan berpaling meski ibunya melahirkan keturunanku nanti. Ladan Ancila telah bersarang di hatiku sama seperti ibunya. Dulu saat Evelyn begitu terpuruk mengetahui kehamilannya, awalnya aku hanya ingin sekedar menenangkannya saja, sehingga saat itu aku berkata, ada aku, tanpa berpikir panjang, saat itu aku hanya terfokus pada wanitaku tidak boleh menangis. Aku berkata ada aku yang akan bertanggung jawab, aku adalah ayahnya, dia adalah anak kita, namun kenyataannya dengan langkah yang aku ambil secara tidak langsung sebuah tanggung jawab seorang ayah saat itu juga telah berpindah kepadaku. Seiring berjalannya waktu, aku perlahan sadar bahwa aku begitu mencintai mereka hingga aku sangat cemburu saat ayah kandungnya mulai mengakuinya. Aku tidak rela, bagiku janin itu adalah anakku dan akan selamanya begitu. Pesan dari mama akan selalu aku ingat dan selalu menjadi sumber kekuatanku. Menjadi ayah sambung itu lebih berat dari menjadi ayah kandung. Kau akan menjadi ayah sambung untuk Ancila dan anak yang dikandung Evelyn. Apa kau sanggup untuk tidak pernah membedakan anak sambungmu dengan anak kandungmu kelak jika kau benar akan menikah dengan Evelyn? Mama tidak mau hanya karena cinta kau melupakan resikonya. Jika kau benar mencintai Evelyn dan berniat menikahinya, kau harus menerima Evelyn dan kedua anaknya sampai nanti. Tidak akan ada bedanya jika kau punya anak lagi dari Evelyn atau apapun yang terjadi. Baru mama akan merestui hubungan kamu ini. Rehan adalah anakku, sampai kapanpun. Sementara Aslan, memiliki arti singa, orang yang pemberani. Aku ingin ia sepertiku, tidak kenal rasa takut. Sehingga berperang bukan masalah baginya nanti. Adrian, kuberi ia nama keluargaku, dengan nama itu ia bukanlah orang lain bagiku, bukanlah anak angkat bagiku dan aku bukanlah ayah sambung baginya, akulah ayahnya, jika status bisa dirubah aku dengan senang hati menjadi ayah biologisnya, sayangnya kenyataan itu tidak bisa dipungkiri. Nak, aku adalah papamu, aku pastikan kau akan hidup bahagia dan selalu tercukupi bersamaku, mari kita buat kenangan indah dan hubungan baik untuk ayah dan anak. Rachel Pov. Rachel masih betah memandangi tubuh mungil di dalam box bayi di hadapannya. Wajah itu adalah Evelyn versi laki-laki. Matanya memanas walau Rehan bukan darah dagingnya tapi desiran itu ada. Anak sungai mengumpul di pelupuk lalu tumpah jua. Benarkah hari ini ia menjadi seorang papa muda? Siapa yang menyangka ia akan seterharu ini? Sayangnya papa, akhirnya kita ketemu. Maafin papa ya saat kamu di dalam papa gak bisa jenguk kamu. Soalnya belum boleh, ucap Rachel sambil nyengir. Bayi itu tampak terlelap tenang di box bayi. Papa, adik bayinya lucu ya, ayo pak gendong Ancila sebentar. Ancila mau minta maaf dulu sama adik bayi, ujar Ancila tiba-tiba. Dari tadi ia terus berada di dekat box itu menatap sang adik. Minta maaf untuk apa sayang?
Tanya Rahel bingung. Ancila. Ancila sebenarnya pernah benci sama adik bayi soalnya adik bayi udah buat bunda sakit, tapi kata bunda, dulu waktu Ancila masih di perut bunda juga gitu, bunda juga sakit seperti ini, kata bunda walau sakit bunda senang bisa lihat Ancila pada akhirnya, bunda bahagia bisa melahirkan Ancila, kata bunda Ancila adalah anak bunda sama seperti adik bayi, jadi Ancila gak boleh benci. Ancila harus minta maaf, kalau orang yang pernah salahkan harus minta maaf biar gak nambah dosa. Dan juga, ucapan Ancila menggantung, sepertinya ia ragu mengatakannya. Dan juga apa? Himim, tanya Rahel. Dan juga, Ancila janji akan nerima adik bayi buat jadi teman Ancila walaupun dia sama seperti papa dan gak sama seperti Ancila. Ancila gak akan minta papa sama bunda buat bikin adik bayi lagi, Ancila takut bunda sakit lagi, papa. Jangan bikin adik bayi lagi ya, ucap Ancila yang sukses membuat Rahel melotot. Bagaimana tidak apa jadinya jika tidak boleh bikin adik bayi lagi? Ayo papa gendong Ancila, Ancila belum minta maaf sama adik bayi, lanjutnya lagi. Iya sayang. Rahel mengangkat tubuh gadis kecilnya itu, memperlihatkan Ancila dengan Rehan yang sedang tertidur pulas, Ancila mulai menjalankan niatnya. Adik bayi, kakak minta maaf ya, mulai hari ini kita teman, kalau kita pulang nanti kakak janji akan berbagi mainan sama adik bayi, kita akan jadi teman baik selamanya, janji. Ancila menunjukkan jari kelingkingnya menggantung di hadapan baby Rehan meski tidak ada balasannya. Sementara Rahel rupanya ia sedikit berpikir tentang apa yang Ancila katakan tadi, bagaimana bisa seperti itu, bahkan rencananya Rahel Junior akan segera ia liris begitu ia menikahi ibu dari dua bocah ini. Persetan dengan permintaanmu bocah, setelah ini papa akan bikin teman yang banyak untuk kalian, lihat saja nanti. Seorang wanita sedang berdiam diri di kursi roda, ia menatap dinding pembatas di kamarnya, dinding polos itu menjadi saksi betapa menderitanya ia. Semenjak hari itu, hari di mana ia dititipkan di sini, suaminya tidak pernah lagi mengunjunginya, mungkin lebih tepatnya bukan lagi dititipkan, namun ia sudah dibuang. Ia lebih banyak berdiam diri, enggan berinteraksi, bahkan dengan dokter dan para perawat pun ia hanya diam saja, semakin menambah keyakinan bahwa ia memang mengalami depresi hingga berujung gila. Mas Fendi sudah membuangku, untuk apa lagi aku hidup? Aku bahkan tidak bisa melihat anakku lagi. Aku ini bisa apa? Aku hanya seorang wanita lumpuh serta cacat, ya jadi wajar jika Mas Fendi membuangku. Ia akan kembali dengan Evelyn dan melupakanku. Mengapa hidupku tidak pernah berkecukupan, selalu saja kurang, aku hanya ingin hidup bahagia, punya harta banyak untuk membeli segala penghinaan dari keluargaku, kenapa hidupku tidak seberuntung Evelyn yang punya segalanya. Riana masih terus bergulat dengan pikirannya, entahlah mengapa wanita itu lambat sekali menyesali perbuatannya, seolah hatinya terbuat dari batu, padahal ia sadar kalau dirinya sudah tidak lagi berdaya. Lain halnya dengan seorang perempuan yang saat ini masih terbaring lemah, sudah 2 minggu tepatnya di hari ini, namun ia belum juga sadarkan diri. Orang tuanya sangat menyesal hingga enggan meninggalkannya barang sedetik pun. Lisa yang begitu berharap ia tidak lagi bangun membuat ia lebih lama lagi dalam situasi koma. Aku tidak ingin bangun lagi, aku tidak mau bangun lagi. La terus mengiangkan kalimat itu dalam tidur panjangnya, ia begitu malu untuk melihat dunia, melihat kekecewaan orang tuanya, ia sungguh tidak akan sanggup. "Pa, kenapa Lisa belum juga bangun?" ucap Mama Lisa setelah sekian lamanya hening menghiasi ruang rawat anaknya. "Entahlah Ma, kita harus sabar, Papa nggak akan ninggalin Lisa lagi, Papa menyesal Ma. Lisa menjadi seperti ini karena Papa Ma, karena keegoisan Papa." Sedikit saja disinggung tentang anaknya, mata Pak Jeffrey langsung memanas, ia tidak bisa membendung air matanya membayangkan apa yang telah terjadi.
kini rasa penyesalan enggan pergi dari sisinya. Aku memang pernah gagal menjadi orang tua, hingga Lisa melakukan hal di luar batas, tapi bukannya memperbaiki aku malah membuat diriku semakin gagal Ma, dia anak kita. Dia masih anak kita. Entah apa yang terjadi Pak, Mama juga menyesal membiarkan anak kita di penjara. Ibu macam apa aku ini? Entah sudah berapa kali anak kita dianiaya di sana dan katanya ia tidak sedikit pun pernah melawan. Mama Lisa mengusap air matanya yang kini sudah jatuh tak terhindari. Melihat lagi ke arah anaknya, ia pun kembali sesegukan memandang wajah lebam Lisa yang berangsur membaik namun bekasnya masih menunjukkan betapa menderitanya Lisa. Sudahlah Pak, berhenti menyalahkan diri Papa, yang terpenting saat Lisa sadar nanti kita urus semuanya, bawa Lisa pergi jauh dari kota ini, kita akan memulai hidup baru bersama lagi, lanjutnya lagi. Keinginannya saat ini hanya satu, hidup tenang bersama keluarga kecilnya walau harus pergi jauh. Iya benar Ma, semoga saja Lisa segera sadar. Papa ingin minta maaf Ma, Papa ingin ia tahu Papa menyesal, dada ini sesak melihatnya seperti ini Ma. Iya Pak, kita harus sabar dan saling menguatkan, ucap Mama Lisa. Ia merangkul dan memeluk suaminya. Karena dari mereka berdua Pak Jeffrey lah yang paling merasa bersalah. Bahkan setiap hari ia selalu mencium kaki Lisa untuk meminta maaf. Namun rasanya belum cukup karena Lisa belum juga sadar membuat ia terus dibayangi rasa bersalah. Kedua orang tua yang dilanda penyesalan itu kembali menangis bersama. Di hadapannya masih terbaring dan enggan membuka mata seorang putri yang pernah mereka buang, Ralisa Emanuela Syarif. Pak Jeffrey ingat nama itu ia yang memberikan. Atas dasar cinta dan kasih ia pernah sangat bahagia mendapatkan putri seperti Lisa, namun karena sebuah kesalahan ia mengabaikan semuanya, dengan tangannya sendiri ia menunjuk pintu keluar membuang anaknya sendiri. Jangankan luka batin, bahkan dengan luka di sekujur tubuh Lisa, ia merasa sudah tidak pantas dipanggil papa untuk anaknya, baginya ia papa yang buruk yang tega menelantarkan anaknya. Bangun nak. Papa minta maaf. Seminggu telah berlalu, Evelyn dan Rahel sedang sibuk-sibuknya menjadi orang tua baru. Rahel benar-benar menepati janjinya untuk selalu di sisi Evelyn, membuat Evelyn begitu bahagia. Pagi Rahel sekolah seperti biasa, sepulang sekolah ia akan mampir sebentar melihat bayinya, setelah itu ia menuju kantor untuk bekerja, malamnya ia selalu berusaha untuk tidak pulang larut. Ia akan bergantian mengasuh bayi bersama sang kekasih. Sebenarnya ada Ipah juga yang masih bekerja, namun seperti biasa ia akan datang pagi sekali dan pulang saat tuan mudanya sudah datang. Evelyn sedang menidurkan bayinya saat tiba-tiba Ipah mengetuk pintu kamarnya. Nona, ada tuan besar ingin bertemu Nona, ucap Ipah dari seberang pintu. Iya sebentar. Evelyn membukakan pintu, lalu ia memerintahkan Ipah untuk menidurkan bayinya. Ia akan menemui calon mertuanya dulu, apa Mama Mila juga ke sini, tanyanya. Maaf Nona, tidak, Tuan Besar hanya datang sendiri, jawab Ipah. Evelyn mengerutkan keningnya, ada apa Pak Ardian ingin menemuinya hanya sendiri? Apa mencari Rahel, tapi kan beliau tahu anaknya masih di sekolah saat jam segini. La melangkahkan kakinya ke ruang tamu, benar saja Pak Adrian sedang duduk sendiri sembari memainkan ponselnya. Pagi menjelang siang Pak. Ucap Evelyn hati-hati karena ini adalah pertemuan yang tidak biasa. Sebisa mungkin juga ia terlihat biasa saja. Pagi Evelyn, jawab Pak Adrian, tampak keraguan menyelimuti wajahnya saat ini. Tumben Papa kesini, ada apa ya? Sebenarnya Papa kesini ada yang ingin Papa sampaikan, berdua. Hanya kamu dan Papa. Maksud Papa. Di tempat lain. Di sebuah rumah mewah yang berapa bulan sempat ia tinggalkan, seorang gadis sedang menatap sebuah ruangan yang dipenuhi foto seseorang. Setelah melewati pemikiran yang panjang, hari ini ia memutuskan sesuatu dalam hidupnya. 3 buah dus ukuran besar sudah berada di dekatnya,
Ia mulai mengambil semua foto di ruangan itu lalu ia masukkan ke dalam dus besar, tidak ada penyortiran baginya, semua foto ini memang pantas ia buang. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan, ia bergerak cepat, tidak mau lagi sekedar melihat ulang foto yang beberapa tahun terakhir ini ia koleksi. Baginya menatap kenangan hanya akan memperdalam sakit di hatinya. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu ruangan itu menghentikan aktivitasnya. Ia mengumpat dalam hatinya, siapa yang dengan beraninya bertamu? Bukankah tadi ia sudah menyuruh pembantunya untuk mengatakan kalau ia tidak ada di rumah? Siapapun orangnya, ia sedang tidak ingin menerima tamu saat ini, jadi jangan pernah mengganggunya. Ceklek. Ada apa sih, Bi? Kalau ada tamu kan tinggal bilang aku tidak ada di rumah, ucapnya tanpa melihat pelaku yang mengetuk pintunya tadi. Oh ya, sepertinya Nona saat ini tidak ingin diganggu ya. Dek, suara itu. Suara itu ia sangat mengenalinya. Bahkan setiap malam ia memimpikannya suara itu menemaninya. Sakira memalingkan kepalanya menatap sosok yang berbicara. Tidak mungkin lelucon, apalagi ini batinnya. Sepertinya ini gila, bahkan satpam penjaga saja rasanya mirip dia. Ternyata ia mengira laki-laki di hadapannya ini adalah Pak Maman satpam penjaga yang bekerja di rumahnya. Sakira mengucek matanya, barangkali obsesinya terhadap Aldi begitu membara hingga semua tentang Aldi begitu melekat padanya. Termasuk pandangannya yang mulai berhayal lagi, berhayal Aldilah yang sedang berada di hadapannya kini. Apa kau akan terus berdiri di depan pintu seperti ini? Kau, dia memanggilku kau, berani sekali dia padaku, atau jangan-jangan memang manusia tidak tahu diri itu yang ada di sini. Sakira kembali mengucek matanya, benar saja wajah ganteng nan rupawan serta bermata sipit yang selalu dipuja-puja olehnya memang benar berada di hadapannya kini. Dengan mengumpulkan keberanian, Sakira menunjukkan telunjuknya di dada Aldi. Rupanya ia masih belum yakin, ia hanya ingin memastikan pria di hadapannya ini nyata atau tidak. Bisa saja kan setelah beberapa bulan rumah ini tidak ia tinggali, hantu yang tunawisma merasa punya kesempatan menghuni rumah kosongnya. Dan barangkali hantu itu menyamar jadi pria tidak tahu diri ini. Hai sudah puas menjamahku. Sakira terlonjak kaget, apa-apaan ini, ternyata dia sungguhan. Duh mati aku, dasar bodoh, kenapa menyentuhnya seperti itu? Untuk apa kau kemari? Tanya Sakira ketus, sebisa mungkin ia menghilangkan kecanggungannya. Aku ingin memberikan ini, jawab Aldi, lalu ia menyodorkan sebuah kartu undangan yang dibalut dengan kertas berwarna merah, terlihat sederhana namun elegan dan tidak mengurangi kesan mewah. Apa ini? Rasanya seperti sebuah batu besar dijatuhkan menghantam keras dadanya. Jangan bilang Aldi akan menikah dan mengundangnya, tidak, tolong jangan. Ini undangan? Apa kau bodoh, kertas semacam itu pastilah kartu undangan. Cih, kau tahu aku menyukaimu dan kau malah dengan tanpa bersalah mengundangku. Hei manusia tidak tahu diri, apa kau sangat merasa cukup tampan sedunia hingga kau tega mengundangku? Astaga, kenapa juga aku bisa menyukaimu? Sakira sudah kepalang tanggung. Ia sudah tidak peduli membeberkan kalau ia menyukai Aldi. Amarahnya hampir berada di puncak. Sedikit lagi pasti Aldi akan pulang dalam keadaan mengenaskan dicabik olehnya. Terserah. Aku hanya merasa harus mengundangmu. Kau suka atau tidak terserah padamu, ucap Aldi. Ia paham pasti sakit rasanya yang dialami gadis di hadapannya ini. Namun bagaimanapun sebentar lagi ia akan menuju bahagia walau harus mengorbankan perasaan Sakira. Brengsek, bajingan, pergi kau dari sini, dasar tidak tahu diri. Kesal Sakira, matanya mulai berkaca-kaca. Ya, santai saja, aku pasti akan pergi. Aldi berlalu meninggalkan Sakira yang tampak masih dalam mode terkejutnya. Namun langkah kakinya terhenti, saat ia menyadari perlu mengatakan suatu hal.
Oh iya, karena aku takut kau membuang undangannya, lebih baik aku mengundangmu secara lisan saja, minggu depan di Hotel Arat jam 7 malam, aku bisa pastikan kau akan datang, ucap Aldi menyeringai. Cuy, mimpi saja sana, untuk apa aku datang kalau hanya akan membuatku sakit, kau pikir aku bodoh, ucapnya lalu menutup dengan membanting keras pintu ruangan itu. Kau pasti akan datang, lihat saja nanti. Hari ini Rahel terlihat uring-uringan, tangannya mengepal kuat, bahkan gelas yang ia remas kuat pun pecah melukai tangannya. Darah segar mengalir namun itu bukan apa-apa baginya, hanya luka kecil yang tak berarti untuk seorang penyiksa manusia sepertinya, darahnya mendidih melihat sebuah kenyataan yang ia temukan di dalam perusahaannya. Produk yang ia luncurkan baru saja dibajak oleh perusahaan lain, dan anehnya entah bagaimana caranya media memberitakan bahwa perusahaannya lah yang memplagiat produk dari perusahaan lain. Apa-apaan itu mencuri ide orang lain sama sekali bukan seleranya. Aldi sedang mengurus segalanya, siapa dalang dari sebuah masalah ini. Karena kasus yang menimpanya itu kerugian pun mencapai angka belasan triliun rupiah. Tikus mana lagi yang mau mencari mati kali ini? Tidak mungkin dia kan. Rahel masih di ruangannya, papanya sudah menelpon untuk membicarakan masalah ini, dan mengajaknya mengadakan rapat pertemuan, namun Rahel mengatakan ia bisa menyelesaikannya sendiri. Tadinya ia sudah membahas kejadian ini pada seluruh petinggi di perusahaannya, dan ia pun juga sudah menginterogasi mereka satu persatu termasuk Aldi, mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah ada pengkhianat yang menyebabkan kebocoran produk yang sama sekali belum mereka perkenalkan? Lalu di mana kesalahannya? Ia sudah melihat setiap pasang mata dari rekannya, namun semuanya bungkam dan enggan mengakui. Dari bahasa tubuh, sebenarnya Rahel sudah mengetahui siapa dalang dari masalah yang tengah terjadi ini, namun ia diam saja karena hatinya sulit untuk menerima dan percaya. Gue rasa tikus yang lain, bagaimana bisa dia yang melakukannya? Bukannya dia sudah tahu apa konsekuensinya jika berani bermain di belakangku. Sore itu juga Aldi memberikan map berisi berkas laporan tentang kasus yang tengah menimpa perusahaannya. Rahel mengamati dan membaca dengan teliti, sebuah perusahaan baru yang didirikan sekitar 6 bulan yang lalu, namun mempunyai dukungan yang sangat mumpuni menurut perkembangannya yang pesat sekali. Ia lalu mencari sendiri informasi tentang perusahaan baru itu, dan mengejutkan sekali di luar dugaannya perusahaan asing itu ternyata fiktif. Bagaimana bisa Aldi memberikan informasi tidak berguna seperti ini, batinnya. Ia terdiam, mencoba fokus dalam mencermati setiap masalah. Ia menelusuri setiap kejadian secara detail, menggabungkan titik demi titik masalah yang ada, mengkaji semua ulasan, dan memperhitungkan cara kerja rivalnya kali ini. Satu hal yang dapat ia simpulkan, lawannya kali ini cukup berpotensi. La menelpon seseorang, untuk mengecek sebuah kebenaran yang harus ia luruskan. Darwin, kau pergilah bersama Ben ke alamat yang aku kirimkan. Cepat, aku tidak bisa kehilangan uang sebanyak itu karena dirampok seorang pengecut. Baik Tuan. Kini ia tinggal menunggu hasilnya. Ia memanggil Aldi kembali ke ruangannya. Ya Tuan Muda, ucap Aldi saat sudah tiba di ruangannya. Kau tahu, jika orangku berkhianat akan seperti apa nasibnya, ucap Rahel dingin. Seketika bulu kuduk Aldi merinding, suasana mencekam menyesakkan dadanya. Ia ingin pingsan seketika, namun 3 tahun bekerja dengan tuan mudanya telah membentuk pribadinya menjadi tahan banting, dan ia rasa ia tidak akan mampu melakukan hal konyol semacam itu. Tahu Tuan Muda, maaf, apakah pelakunya orang yang Tuan Muda kenali? Jawab Aldi. Aku sudah mengetahui dalang dari masalah ini, ya bisa dibilang begitu. Aku cukup mengenalnya, ucapnya dengan menatap tajam asisten pribadinya itu, sementara jarinya masih betah memainkan pulpen. Namun beberapa detik kemudian entah bagaimana caranya mata pena itu hampir saja mendarat mengenai mata Aldi, meluncur terarah tepat di samping mata Aldi.
Jika bukan Aldi yang berhadapan dengannya, manusia jenis apa yang tidak akan kencing di celana jika dihadapkan dengan kondisi level gila semacam ini? Benarkah Tuan Muda, secepat itu? Lalu siapa pelakunya? Ucap Aldi lagi. Ia berusaha tenang walau ia sudah biasa menghadapi tikus-tikus yang bermasalah, namun kali ini tatapan Tuan Mudanya seolah bagai pedang yang siap menghunus jantungnya. Kau siapkan saja segalanya, aku sudah lama tidak membau nikmatnya darah segar, ucap Rahel lalu berlalu pergi meninggalkan Aldi yang masih berdiri mematung di depan meja kerjanya. Aldi mempersiapkan segalanya sesuai permintaan Tuan Mudanya, walau ada keganjalan dalam hatinya namun ia tetap profesional dalam bekerja. Rahel melajukan mobilnya hendak menemui Darwin, dalam hatinya ia masih berharap bahwa penemuannya tadi salah. Lain halnya dengan seorang pria yang tengah menatap takjub hasil kerjanya, kini hidupnya telah berangsur kembali normal sedia kala, tanpa istri yang membebaninya dengan sakit yang tak kunjung sembuh, sekarang ia begitu menikmati hidupnya dengan sang buah hati. Di mana janjinya yang akan berhenti jika yang ia butuhkan sudah tercukupi, ia bahkan meraup keuntungan dengan nilai yang tak tanggung-tanggung. Ini baru pencairan tahap 1, sudah sebanyak ini, bisa kaya mendadak aku. Masih ada pencairan tahap kedua dan 3 yang siap memberikan pundi-pundi rupiah padanya, bahkan dengan keuntungan yang ia dapat seharusnya ia sudah bisa membayar lunas hutangnya pada perusahaan. La berniat untuk membeli sebuah rumah mewah untuknya dan Fahira. Ia berpikir jika suatu hari nanti rumah yang ia tempati ditarik perusahaan karena telah ia gadai sebagai jaminan, maka ia tidak akan repot harus pindah kemana nantinya. Senyum lebar pun enggan menyingkir dari bibirnya, ia menatap tak percaya dengan gendutnya rekening pribadi miliknya. Andai aku dulu tak mengikuti saran Rudi, entah bagaimana jadinya. Bersambung.